Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MZ Mustafa Gusti, NIM 0501 22022. Di sini saya akan mereview tentang fatwa yang dikeluarkan oleh Gus Bahak di channel Hidayah Robi. Pertama itu dari masalah hukum. Bagaimana tanggapan tentang wanita karir dan wanita yang aktif dalam bidang sosial, terutama yang merupakan penghafal Al-Quran. Dalam argumen hukum, dalam konteks sosial dan kultural saat ini, peran wanita dalam berbagai bidang ini termasuk bisnis dan lembaga sosial itu dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya adalah analisis dari fatwa ini. Fatwa ini menunjukkan bahwa hukum Islam itu tidak selalu bersifat absolut dan dapat dipertimbangkan berdasarkan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat. Fatwa ini menekankan pentingnya pendidikan yang baik tentang Al-Quran untuk dapat menerapkan hukum dengan bijak, menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan agama yang mendalam dapat membantu individu dalam mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga fatwa ini menjelaskan tentang tantangan yang dihadapi oleh banyak masyarakat muslim dalam menyeimbangkan tradisi dan modernitas dalam hal peran gender dan pekerjaan. Baik, selanjutnya fatwa kedua yang dikeluarkan oleh Ustadz Abdul Somad di channel Ustadz Abdul Somad Official. Dari masalah hukumnya itu bagaimana ada membaca zikir setelah sholat fardu. Apakah zikir tersebut boleh dibaca dengan suara yang lantang ketika ada jamaah yang masbuk? Dari argumen hukum dalam Islam, zikir setelah sholat itu adalah amalan yang sangat dianjurkan. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu melakukan zikir setelah sholat secara pelan maupun keras. Dalam madhab Syafi'i ada perbedaan pendapat mengenai zikir setelah sholat. Sebagaimana ulama berpendapat bahwa zikir itu sebaiknya dilakukan dengan secara pelan agar tidak mengganggu jamaah yang lain. Dari analisis fatwa ini, hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW itu berzikir setelah sholat baik dengan suara keras maupun pelan menunjukkan bahwa keduanya boleh, tetapi harus memperhatikan kondisi. Jika zikir dengan suara keras mengganggu jamaah yang masih sholat, maka sebaiknya zikir dilakukan dengan suara pelan. Hal ini sejalan dengan prinsip menjaga ketenangan dalam masyarakat. Dalam Islam, penting untuk menjaga keseimbangan antara melaksanakan ibadah dan menjaga adab, meskipun zikir adalah amalan yang baik. Selanjutnya adalah fatwa ketiga, yaitu dikeluarkan oleh Gus Bahak tentang apakah hukum menunda sholat karena alasan pekerjaan. Apa hukum menunda sholat karena alasan pekerjaan? Dari argumentasi hukumnya itu, sholat fardu tidak boleh ditinggalkan kecuali dalam kondisi tertentu, seperti ketika kita berprofesi sebagai dokter, kita masih menjalankan operasi, itu masih diperbolehkan dalam kondisi darurat. Menunda sholat merupakan dosa besar jika tidak ada uzur syar'i. Sholat itu harus diutamakan kecuali dalam keadaan pekerjaan yang benar-benar tidak bisa ditinggalkan, ya itu tadi, misalnya sebagai dokter yang sedang melakukan operasi dan tidak dapat ditunda. Dari analisis hukumnya, melalaikan kewajiban sholat tanpa uzur syar'i termasuk maksiat. Jika sampai meninggalkan sholat bisa dianggap kufur nikmat. Jika pekerjaan tersebut menyangkut nyawa orang lain, boleh menunda dengan catatan harus mengqadha sholatnya segera. Yang fatwa keempat adalah
dari Gus Ba lagi, yaitu apakah transplantasi organ atau donor diperbolehkan dalam Islam? Jawabannya adalah argumentasi hukumnya merujuk pada surat Al-Maidah ayat 32 yang menegaskan nilai penyelamatan nyawa setara dengan menyelamatkan seluruh umat manusia sebagai landasan utama membolehkan transplantasi. Dalam konteks donor hidup, beliau mengajukan syarat ketat berupa kerelaan penuh donor tanpa paksaan. Dari analisis fatwa yang dapat saya tangkap, isu transplantasi organ menunjukkan pendekatan fikih yang seimbang antara kebutuhan medis dan prinsip syariah. Gus Ba di sini mengkritik sistem kapitalis kesehatan yang memungkinkan eksploitasi donor miskin, sehingga menekan pentingnya mekanisme pengawasan oleh ulama dan tenaga medis muslim. Solusi yang ditawarkan oleh Gus Ba itu juga bersifat komprehensif, mulai dari pembentukan baitul mal khusus untuk mengelola pendonoran secara syar'i hingga kerjasama dengan lembaga medis untuk memastikan transplantasi. Sekian dari review fatwa yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.